Ini anime apaan sih? Aneh banget. Masa lu bayangin nih, animenya dari Cina. Terus ini anime didubbing sama orang Jepang. Dan yang anehnya lagi, anime ini berasal dari manhwa. Aneh kan? Sweet like caramel. Konnichiwa minasan. Balik lagi bersama gua Stefanus di sini di Quincy Project. Di sini gua hadir untuk kalian semua bahwa gua akan datang. Anjir, gua akan datang kayak pahlawan aja kan. Gua akan datang untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi anime yang mungkin lu belum pernah nonton atau lu nih mau nonton tapi bingung. Nih anime bagus kayak nih anime fail nggak sih animenya gitu. But kali ini kita harus kesampingkan dulu anime nih. Sorry banget anime, tapi lu minggir dikit karena ada donghua yang mau datang. Gua sebenarnya tuh rada nggak suka gitu sama anime Cina. Alasannya itu karena menurut gua anime Cina itu banyak failnya aja gitu. Kayak animasinya tuh kayak kurang smooth. Terus juga dalam pewarnaan tuh kayaknya kurang banget gitu loh. Kayak warnanya plain aja gitu. Kayak nggak ada ciri khas yang unik di dalam donghua menurut gua gitu. Jadi kadang males banget gitu loh nonton manhwa. Dan apalagi manhwa tuh kalau anime 23 menit dia tuh cuma 16 menit gitu. Kayak nanggung banget gak sih? Naikin dikit lah jadi 20-an menit. Bisa lah lu 2 episode jadi satu gitu loh. Terus juga donghua tuh kebanyakan tentang kerajaan. Terus juga kayak ya banyak tentang kayangan, kerajaan gitu-gitu. Kayak gue tuh gak suka aja gitu tentang cerita-cerita gitu. Kalau kita lihat tuh kayak drama-drama Cina lah. Pasti banyak banget drama-drama Cina yang tentang kerajaan-kerajaan kayak gini. Alasan pribadi gue aja sih kenapa gak suka ya karena nggak relate aja gitu tentang kerajaan. Orang gue bukan dari kerajaan, ya mungkin agak sipit gini gue ya, tapi ya gue bukan dari keluarga kerajaan gitu, jadi ya nggak relate aja kalau gue nonton gituan gitu. Sorry to say banget buat lo semua yang mungkin suka banget sama donghua, tapi ini alasan pribadi gue sih. No offense bro, no offense. Anyway, walaupun gue nggak suka sama donghua, tapi ada satu donghua ini yang bikin gua kayak ngerasa, wah ini sih gua harus nonton sih. Ini donghua nih emang harus ditonton gitu. Kayak menarik hati gua gitu ini donghua ya. Judulnya adalah The Girls Next Door. Salah. Judulnya adalah The Girls Downstairs. Donghua ini sebenarnya itu udah rilis di tahun kemarin 2023. Tapi itu versi Cinanya nih. Tapi kalau misalkan yang tahun ini baru rilis versi dub Jepangnya. Dan karena banyak hal baru dan experience ini nggak bisa gue dapetin di anime-anime Jepang, gue jadi nggak sabar nih untuk bahas ke kalian. So, ini dia donghua The Girls Don't Stare. The Girls Don't Stare merupakan donghua garapan dari studio bernama Red Dog Culture House. Donghua ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang sedang mengalami dilema percintaan. Dia sedang mengejar cewek yang dia suka dari zaman dia SMA. Tapi saat dia sedang asik mengejar cintanya, dia harus dipertemukan dengan seorang perempuan. Dia adalah cewek yang super cantik, banyak banget fansnya karena dia adalah mantan artis, dan yang membanggongkan adalah dia satu kosan sama nih cowok. Jadi iri banget kan? Ini cerita bikin kita iri hati sama nih cowok. Gua sih zaman gua kuliah, ya cerita-cerita gini yang ingin gua harapkan gitu. Apalagi gue tahu di kampus gue dulu itu banyak banget artis-artis yang kampus juga di sana gitu. Jadi siapa yang gak pengen, ini cita-cita gue gitu. Tapi ya anyway, tapi sebenarnya tuh gak terlalu heran gitu sama nih cowok kenapa bisa dapet cewek bisa secakep itu gitu. Karena dia sebenarnya digambarkan ya seganteng itu. Ini masnya tuh kan, ganteng kan? Ya iya, masnya tuh lumayan ganteng, tapi ya tipe-tipe yang soft boy gitu. Jadi siapa gitu yang gak suka sama
cowok-cowok yang kelihatannya soft boy banget. Pasti banyak banget cewek-cewek yang suka sama dia nih gitu. Pasti kalian para cewek-cewek di sini ada yang tim dia tuh suka sama soft boy. Coba angkat tangannya buat kalian tim soft boy. Kita masuk ke apa yang gue suka dari Tonghua nih. Yang pertama, warna dari Tonghua ini bener-bener cakep banget. Kayak beda aja gitu sama Tonghua-Tonghua yang lain. Kayak beneran fresh aja gitu warnanya, pencahayaannya, lightingnya, shadow-shadownya. Di sini warnanya tuh bener-bener cakep banget. Nah, lu bisa lihat di belakangan. Ya walaupun ngeblur dikit, tapi kelihatan dari warnanya udah cakep banget kan. Ya warna-warna ini banyak banget gue temuin di manhwa sebenarnya. So jadi kayak gue tuh berasa nonton manhwa tapi versi bergerak aja gitu. Jadi menurut gue bagus banget sih. Nah selanjutnya nih yang kedua, ini tuh tentang angle kamera. Di awal-awal episode ini Tonghua itu banyak banget ngasih angle-angle yang menurut gue beda banget sih daripada anime-anime Jepang gitu. Contohnya tuh kayak dia tuh bisa pakai wide angle, kayak cembung gitu, pakai fish eye dikit, terus juga face ya cepet banget, tak gitu. Jadi berasa kayak gue lagi nonton drakor nih. Ya kalau misalkan kita nonton anime Jepang itu kayak bosen banget gak sih? Angle-angle-nya tuh kayak PPT aja, lu gambar, taro, plek, mulut dibikin gerak aja udah gitu. Jadi kayak PPT aja gitu. Tapi di sini gue ngelihat kayak berasa hidup banget. Ya kayak nonton drakor sih. Banyak angle-angle drakor yang menggunakan kayak gini gitu. So yang ketiga nih, gue suka banget sama jalan ceritanya. Ya, gue ngerti mungkin dari kalian menganggap apa sih jalan ceritanya kayak gini doang gitu kan. Kalau menurut gue enggak. Ini ceritanya tuh bener-bener gue suka sama dilemanya aja sih. Dimana cowoknya tuh harus memilih cewek mana yang harus dia jadiin pasangannya dia. Anjir, harus dijadiin pasangan nih. Gokil. Kayak udah tuh hidup lu cuman dipilih dua perempuan ini. Cewek yang lu suka selama ini atau cewek yang baru datang ke kehidupan lu tapi dia membuat kokoro lu tuh dakdikduk. Ya kalau gue sih, gue tahu kalau di dunia nyata ini nggak ada yang kayak gitu. Bohong banget kalau ada. Kalau ada pun itu juga lu anaknya Raffi Ahmad kali ya yang bisa dapetin kayak gitu. Experience kayak gini di dunia nyata tuh ya. Kalau nggak lu anaknya Raffi Ahmad, anaknya Gading. Udah dah itu. Paling itu dua itu doang tuh yang bisa ngerasain. Tapi karena gue tahu gue nggak bisa dapetin experience ini, so gue suka banget. Ya gue berasa masuk aja sih. Ya balik lagi dengan angle kamera yang cukup banyak, gue jadi dengan cerita yang seperti ini, gue jadi kayak masuk ke dalam ceritanya aja gitu. Gue jadi berasa karakter utamanya gitu. Terus yang keempat, gue suka banget sama romansa di Tonghua ini. Maksud gue gimana? Maksud gue itu romansa adegan-adegan percintaan dari pasangan-pasangan ini gitu. Ya dari si cowoknya sama cewek satu kosan sama dia gitu. Romansanya itu bikin gue tuh kayak greget gitu. Gue tuh sampai gigit-gigit bantal ya gara-gara saking gregetnya gitu. Baru pertama kali ada yang Tonghua yang bikin gue tuh gigit-gigit bantal gitu. Kayak romansanya tuh dapat banget bro. Wah ini experience-nya gila sih romansanya. Lalu yang kelima, opening lagunya. Buset bro, enak banget bro lagunya bro. Beda banget sih. Nih yang gue putar di belakang itu animasi dari openingnya ya. Kalau kalian perhatiin dari tadi, mereka tuh vibes-nya beda banget sih dari anime-anime Jepang. Ya ini balik lagi, gue tuh nggak mau banding-bandingin sebenarnya. Cuman menurut gue ini Tonghua ini punya kemajuan yang lebih bagus gitu dari anime. Jadi menurut gue studio Jepang harus mulai beranjak membuat hal yang lebih baru gitu. Jangan tentang isekai aja gitu. Dan kalau bisa animasinya juga diperbagus gitu.
Jangan cuman kayak gitu-gitu doang gitu. Bisa lebih mantep gitu. Kayak ini. Lanjut nih, yang gue singgung di awal tadi. Kalau Tonghua tuh kebanyakan nggak smooth gitu animasinya. Kayak apa ya? Ada patah-patah gitu, kayak nggak enak lah. Jalannya juga nggak enak, terus juga perspektifnya juga kadang-kadang hancur dan segala macem gitu. Tapi di Donghua ini itu beda banget sih. Di sini udah kelihatan banget kemajuannya. Lu semua kalau nonton Donghua ini, bener dah. Ini beda banget, kayak fresh aja gitu. Walaupun di akhir-akhir ya mereka biasa aja sih. Cuman untuk di awal-awal, episode-episode awal, cukup sangat menggait hati gua ya. Ini kalau misalkan di video marketing ya, ini tuh hooknya bener-bener dapat banget sih di gua. Terakhir nih, dari lagu-lagunya. Menurut gua, ini tuh gua mendapatkan experience yang berbeda nih. Kayak kalau di anime Jepang, biasanya lagu-lagunya itu kalau misalkan lagi adegan sedih atau lagi apa, ya mereka pakai instrumental aja gitu. Ya correct me if I'm wrong ya, kalau misalkan gua ada yang salah gitu. Tapi ini kan sepengamatan gua aja gitu. Dan experience gua biasanya kalau misalkan anime-anime Jepang gitu, biasanya mereka kalau lagi sedih ya udah cuman piano aja gitu, atau nggak ada audionya biar beneran kelihatan sedih. Tapi kalau di sini tuh kalau pas adegan sedihnya mereka tuh pakai lagu-lagu yang memang ada vokalnya gitu, nggak cuma instrumental. Jadi berasa banget kayak ala-ala drama Koreanya gitu. Kalau drama Korea kan kayak gitu ya. Karena hal berbeda gitu dan nyantol aja di otak gua, jadi berasanya experience-nya berbeda aja sih. 金腾，听你那边好热闹啊！打爆头，小姐，说什么呢？你喝醉了？怎么Tonghua, The Girls Don't Stare. Ya. Tonghua yang sangat-sangat unik ceritanya, terus juga animasinya nggak kaleng-kaleng, dan juga experience yang gue dapetin dari Tonghua ini cukup amat banyak gitu ya, yang nggak bisa gue dapetin di anime-anime Jepang. Dan yang gue suka lagi di sini ada pertukaran pelajar sepertinya ya. Ceritanya aja berasal dari manhwa atau itu manga dari Korea, terus juga dibikin sama animasi Cina dan didubbing sama orang Jepang nih. Unik banget kan? Ada pertukaran pelajar sepertinya di anime ini. Ya, bagus lah. Bener-bener bikin mix feeling banget sih. Kayak ini anime apa Tonghua atau manhwa nih? Yang mana nih? Dan gue mau ngasih satu fakta lagi ya. Kalau ternyata sudah ada live actionnya. Dan mungkin kayaknya sih yang ada duluan malah live actionnya ya. Dan live actionnya itu dibuat sama orang Koreanya langsung gitu. Jadi ini sebenarnya drakor gitu, ada drakornya. Nama judul live actionnya itu kalau kalian pernah nonton namanya Duna. Jadi sebenarnya IP ini cukup menarik ya buat kalian tonton gitu. Jadi kalau kalian mau nonton versi live actionnya bisa ada di Netflix. Tapi kalau kalian lebih tertarik nonton Tonghuanya, kalian bisa nonton di Apple Plus TV, Apple TV Plus. Nah, di situ ya. Sweet like caramel. Oke, mungkin sampai sini aja kali ya. Yang bisa gue bahas dari The Girls Don't Stare nih. Dan ya kalau misalnya kalian ada mau gua review anime apa atau manhwa apa atau tonghua apa, bisa tulis aja di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tombol lonceng biar nggak ketinggalan video-video dari Quincy Project nih. Dan gue juga mau ngasih tahu kalau di Quincy Project juga bakal banyak konten-konten lain selain dari gua, selain rekomendasi anime yang belum kalian pernah nonton gitu. Ada juga temen gue Eric yang ngebahas tentang apa aja yang dia nggak suka tentang anime dan apapun tentang anime lah yang pengen dia bahas. Dan juga kita ada podcast juga berdua nih. So buat kalian kalau penasaran sama konten-konten kita, bisa aja klik like, subscribe ya. So mungkin gitu aja, nama gue Stefanus. Dan ya sampai jumpa dan arigatou gozaimasu.